welcome back to my channel. Hari ini aku akan jelasin overview tentang mahasiswa berprestasi atau Mawapres. Jadi Mawapres itu yaitu mahasiswa yang punya prestasi unggul di bidang kulikuler, kokulikuler maupun ekstrakurikuler. Apa itu? Nah, jadi sederhananya nih ya, aku jelasin kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu sebenarnya program yang atau ajang yang diadakan secara tahunan oleh Dikti atau Direktorat Pendidikan Tinggi, ya semacam Diknas tapi buat tingkat universitas. Nah, jadi mahasiswa yang ada di tingkat S1 ataupun D4 bisa daftar program ini. Semuanya bisa daftar, yang penting memenuhi syarat atau kualifikasinya. Nah, kualifikasinya sendiri ada apa sih? Nah, karena mahasiswa berprestasi ini seperti yang aku bilang sebelumnya harus memenuhi kulikuler, kokulikuler sama ekstrakurikuler, maka ada 4 syaratnya. Nah, 4 syaratnya itu apa aja sih? Nah, syarat yang pertama yaitu kemampuan akademik. Jadi dia harus unggul di bidang akademik, yaitu IPK-nya di atas 3 atau 3,25, aku lupa. Kalau dulu waktu tahun 2000 berapa ya? 2016 itu tuh aku kalau nggak salah di atas 3,25. Jadi yang penting di atas 3,25, entah berapapun, sekalipun 3,26 atau pas 3,25 sudah bisa mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, selain IPK, ada poin lain yang dipertimbangkan, yaitu kemampuan karya tulis. Makanya di salah satu panduannya di buku pedoman adalah nanti teman-teman harus membuat karya tulis untuk seleksi mahasiswa berprestasi atau Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, di situ teman-teman harus membuat karya tulis, terserah karya tulisnya apa, tapi disesuaikan dengan bidang pendidikannya. Jadi kalau misalnya aku nih dari teknologi pertanian, ya buat karya tulis yang berada di bidangku gitu. Jadi jangan buat tentang teknik atau kedokteran. Kalau misalnya mau di bidang tersebut gak apa-apa, tapi tetap harus ada korelasinya dengan bidang pendidikan kita gitu. Nah, terus udah itu kemampuan karya tulis. Nah, untuk karya tulisan sendiri ini formatnya ya agak sedikit berbeda dengan karya tulis yang pada umumnya dibuat di tingkat nasional. Nah, bagi teman-teman yang sering ikut lomba karya tulis tingkat nasional atau regional, nah teman-teman perlu mengacu lagi sama pedoman yang dibuat di Pilmapres ini karena formatnya agak berbeda. Dan ya jangan ngeyel, maksudnya aku dulu biasa buat karya tulis kayak gini, kok di Pilmapres agak beda gitu formatnya. Ya nggak apa-apa, kita ikuti aja karena ya formatnya sedikit beda atau apa, bisa aja nggak diterima. Soalnya kalau dikti setahu aku sangat strict untuk hal-hal yang mengacu sama regulasi atau peraturan yang sudah dibuatnya gitu. Nah, itu untuk karya tulis. Terus sudah itu yang ketiga syaratnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggrisnya dinilai dari apa? Nah, dinilai dari abstrak yang teman-teman buat. Jadi di buku panduan ketika penulisan karya tulisnya itu di situ kan ada abstraknya. Nah, abstraknya ini adalah salah satu penilaian untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin buat abstraknya yang bagus dan sesuai dengan grammarnya. Untuk abstraknya sendiri bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa lain, itu terserah sama teman-teman, tapi yang paling mudah ya bahasa Inggris sih. Boleh bahasa lain, bahasa PBB gitu, kalau teman-teman bisa. Nah, itu untuk seleksi di tahap fakultas sama universitas. Untuk bahasa Inggrisnya dinilai dari abstraknya, kalau untuk fakultas ya. Sedangkan untuk di tingkat universitas, seleksinya kalau waktu zamanku dari abstrak yang utama, sama nanti poin plusnya itu dilihat dari video. Jadi kita buat video kayak gini, terus itu jelasin tentang diri sendiri, terus udah itu jelasin tentang karya tulisnya apa selama 1 menit. Nah, menggunakan bahasa Inggris itu videonya menjadi poin plus untuk nilai kemampuan bahasa Inggris ya. Itu yang ketiga. Terus itu yang keempat atau yang syarat terakhir adalah prestasi. Nah, teman-teman juga harus punya prestasi. Ini prestasinya yang non akademis atau non IPK gitu. Jadi di sini prestasinya adalah misalnya teman-teman pernah ikut lomba nasional, internasional maupun regional, bisa dimasukkan di situ. Nah, teman-teman mungkin ada yang tanya, kan saya cuma finalis gitu, nggak juara. Nggak apa-apa, finalis pun dapat poinnya. Cuma tetap ada poin ya, nanti teman-teman bisa mengacu sama pedoman di tahun 2020 ini kayak gimana. Jadi untuk panduannya itu kalau misalnya tingkat internasional poinnya lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, dan untuk lomba yang tingkat nasional poinnya lebih tinggi lagi dibandingkan yang tingkat regional kayak gitu. Jadi semakin tinggi pesaingnya ya poinnya juga lebih tinggi. Nah, bukan cuma dilihat dari skup lombanya, tapi juga dilihat dari
keberhasilan teman-teman dapat. Misalnya kalau juara 1 itu poinnya lebih tinggi dibandingkan yang juara 2, yang juara 2 juga lebih tinggi dibandingkan yang juara 3, kayak gitu seterusnya sampai finalis. Nah, sampai finalis itu teman-teman masih bisa dapat poin. Tapi kalau teman-teman cuma jadi peserta atau semifinalis itu masih belum dapat poin sama sekali gitu. Jadi pastikan teman-teman memberikan sertifikat yang sesuai kayak gitu. Nah, untuk seleksinya untuk seleksinya Mawapres ini ada berapa tahap sih? Secara umum ya, dari adanya itu tingkat fakultas. Setelah tingkat fakultas lolos, teman-teman akan masuk ke tingkat universitas. Di tingkat universitas lolos, teman-teman akan masuk ke tingkat nasional. Nanti akan dipilih 1 orang, nah itu yang akan jadi Mawapres tingkat nasional di tahun tersebut. Jadi ini ajangnya kayak wah banget, soalnya kayak ya nggak bisa langsung kita daftar lomba di tingkat nasional. Kayak misalnya kita sering ikut lomba karya tulis kan, kita bisa langsung ikut event tingkat nasional. Kalau di Mawapres ini enggak, jadi harus lolos di setiap tahapnya dulu, baru nanti bisa ke tingkat nasional kayak gitu. Dan yang ke tingkat nasional ada 1 orang, jadi misalnya juara 1, 2, 3, enggak 3-3-nya langsung dikirim ke nasional, tapi cuma 1 orang yang akan dikirim ke nasional kayak gitu. Seleksinya sulit atau enggak? Kalau menurutku seleksinya sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma itu tergantung siapa yang menjadi lawannya kita. Jadi kalau misalnya lawannya kita punya poin yang lebih banyak, ya dia yang akan lebih menang. Jadi kalau misalnya saran dari aku, persiapkan lebih awal, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi nanti pas seleksi teman-teman lebih outstanding kayak gitu. Nah, itu untuk overview tentang mahasiswa berprestasi. Kalau untuk tipsnya gimana dan pengalamanku menjadi mahasiswa berprestasi kayak gimana, akan aku share di video selanjutnya setelah ini. Pastikan teman-teman untuk melihat videonya dari awal sampai akhir, biar teman-teman yang mau jadi Mawapres bisa dapat tipsnya dan bisa lolos menjadi Mawapres selanjutnya. Terima kasih.